Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadinir raufir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa ruwiya, dan diriwayatkan, an Ibni Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas, misanan Rasulullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Kenapa dikatakan anhuma? Karena beliaunya sendiri Sayyidina Abdullah dan ayah beliau Sayyidina Abbas itu kedua-duanya adalah sahabat. Ketika kedua-duanya sahabat, disunahkan untuk mengucapkan radhiyallahu taala anhuma. Annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, qala alaihi salamu, bersabda atasnya salam Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thalathatun tusahifuhumul malaikatu. Ada 3 kelompok, katanya Nabi, tusahifuhumul malaikatu, yang mana malaikat itu bersalaman kepada orang tersebut. Kepada tiga kelompok tadi itu. Makna salamannya malaikat itu bukan berarti salaman seperti kita. Salamannya malaikat itu yaitu pengucapan salam. Berarti apa? Doanya malaikat, semoga kamu mendapatkan keselamatan Allah. Gitu. Paham ini? Sama seperti Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu waktunya sebentar saja. Siapa mereka yang mendapatkan Lailatul Qadar? Yang dia tadi itu mendapat salam dari malaikat. Bukan berarti salam kemudian seperti kita, tangan bersalaman, bukan. Tetapi makna salam di sini pengucapan sigha doa berupa apa? Assalam. Assalam itu apa? Keselamatan untuk kamu. Makanya begitu pentingnya dalam Islam itu, begitu pentingnya untuk memperhatikan keselamatan orang lain. Ketika memulai salam, hukumnya adalah sunnah. Tapi jawabi, kalau ada orang mengucapkan salam, kan doakan sama kita, assalamualaikum, keselamatan atas kamu. Ngucapkan pertama kali hukumnya adalah sunnah. Tapi jawabi wajib. Kenapa? Orang doakan keselamatan buat kita. Kalau tidak dijawabi, haram. Makanya mengucapkan salam itu ada beberapa tempat yang makruh. Apa itu misalnya? Tengah majelis ilmu. Ya misalnya sampean bayangkan sendiri. Ana tekan nyampaikan seperti ini. Orang masuk, ucapkan assalamualaikum. Mau tidak mau terputus omongan ana. Mau tidak mau. Harus ucapkan waalaikumsalam. Kan ngaco namanya. Cuma tidak dijawabi, dosa. Karena apa? Dia mengucapkan keselamatan untuk kita. Makanya makruh ketika majelis ilmu. Ketika makan. Tengah makan. Lah enak-enaknya makan ini. Enak-enaknya makan, masuk. Assalamualaikum. Dipikir pinter. Akhirnya terpaksa berhenti dulu. Waalaikumsalam. Ono botol pandoan di sana nggak ini. Ini makanya perlu diilmui masalah gini. Paham ya? Ini pentingnya masalah salam. Nah, salam ini merupakan gambaran bahwasannya dia ini mendapatkan keselamatan. Keselamatan apapun. Keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Siapa yang mengucapkan seperti itu, mengucapkan assalamualaikum, ketemu orang assalamualaikum, maka dia termasuk golongan orang yang insya Allah mendapatkan keselamatan. Kenapa? Karena dia suka mengucapkan selamat. Semoga kamu selamat ya. Semoga kamu mendapatkan keberuntungan ya. Semoga doa semuanya.
Nah, sampai ini katanya Nabi, ada 3 kelompok, bukan manusia lagi yang mengucapkan salam, yang bersalaman dengan dia. Bahkan malaikat bersalaman, mengucapkan keselamatan kepada 3 kelompok manusia ini. Kapan mengucapkan keselamatan? Ketika yauma yakhrujuna min quburihim, hari di mana mereka tadi itu keluar dari kuburnya mereka. Ya, seperti kemarin dikatakan ketika manusia itu keluar dari kubur, berhenti di tempat dibangkitkannya dari kubur berapa tahun? 40 tahun, tidak makan, tidak minum. Sebetulnya tidak makan, tidak minum, tidak berbicara, tidak duduk, itu karena apa sih? Takut. Takut apa? Takut akan peradilannya Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah dibangkitkan oleh Allah, tiupan yang kedua, tiupan lagi untuk pengumpulan di mahsyar. Setelah kumpul di mahsyar, disidang, Pak. Disidang. Jangankan satu manusia, satu dunia. Ini loh, satu Masjid Al-Huda ini, misalnya satu orang diadili depan orang gini. Fulan, tahu sini. Ente tadi ngerokok ya? Enggak, ngerokok. Jangan bohong ente. Bingung, Pak, kacau kabeh. Sing ndak ngerokok tadi ngerokok pisan akhirnya. Kenapa? Takut depan manusia. Loh, sampean bisa bayangkan nanti. Ketika kita dibangkitkan di kubur, dibangkitkan oleh Allah di kubur, kemudian kita akan berhadapan dengan Allah, disaksikan seluruh manusia. Takut, Pak. Tapi mereka ini 3 kelompok, ketika dibangkitkan, malaikat mengatakan apa? Jangan takut, kamu selamat. Jangan takut, kamu selamat. Itu yang akan dihadap oleh Allah. Kamu bukan kelompok itu, kamu golongan orang-orang yang masuk surganya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Doa enak kan? Jadi 3 kelompok ini merupakan 3 kelompok yang besar, yang dia tidak ada ketakutan sama sekali, yang dia perasaan tenang. Kenapa? Malaikat sudah ngomong. Malaikat bukan orang carpak, Pak. Bukan orang jualan jamu. Orang jualan jamu. Kadang-kadang obat sedikit dibilang bagus padahal tidak karu-karuan. Ini malaikat omongannya dapat dipercaya. Malaikat ngomong, kamu jangan takut. Jangan takut. Apa katanya aku? Kamu sudah mendapatkan keselamatan dari Allah. Siapa mereka tadi itu? Disebutkan di sini siapa? Yang pertama apa? Asyuhada. Orang-orang yang mati syahid. Kemudian Allahumma ja'alna minhum. Yang kedua, siapa yang kedua? Wasaimu syahri Ramadan. Dan mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang Ramadan dia puasa. Kalau dulu pernah zaman jahiliyah yang kulo jenengan, kadang-kadang poso, kadang-kadang enggak. Kemudian apa? Digodoi sekarang ini. Menyesal, berjanji tidak akan ngulangi lagi. Terhitung orang-orang yang berpuasa bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, wasaimu yauma arafata. Mereka yang berpuasa di hari Arafah. Tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Hari Arafah. Ya. Kita perlu preteli satu-satu itu. Kalau timbul sampean pertanyaan, do Bib ya apa Bib? Lah iki saiki mati syahid. Mati syahid itu kan perang, Bib. Ya kan? Kita lihat satu-satu sekarang. Apa yang dikatakan orang-orang yang mati syahid tadi itu? Dikatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Anas. Sayyiduna Anas bin Malik, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jahidu, berusahalah kamu, bersungguh-sungguhlah kamu, al musyrikina, kepada orang-orang musyrikin, lawan mereka, lawan propagandanya mereka, lawan kebudayaannya mereka, lawan kebiasaannya mereka. Dengan apa? Bi amwalikum, dengan harta kamu sekalian. Yang punya harta, ojo medit tokno. Jangan takut. Kalau acara pengajian kurangan dana, bingung golek dana. Ya Allah, kadang-kadang ngemis. Golek situ-situ, diuncali duit 100, klotek. La haula wala quwata illa billah.
Kadang-kadang begitu melasnya sampai datang kepada orang kafir. Pengumuman bengak-bengok tok wis. Mulai isuk ketemu sore, gosidai sak maceme. Gosida burda, gosida iki sampai kentekan bahan, nomere montore wong lewat diomongno. Nomor ini telah jalan. Ini karena apa ini? Butuh duit. Yang jadi orang kaya keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu terhitung apa katanya Nabi? Jahidul musyrikina. Perangi orang-orang musyrikin dengan apa? Bi amwalikum, dengan harta kamu. Ini orang butuh untuk membuat madrasah, untuk membuat pesantren, untuk membuat lembaga pendidikan Islam, bantu mereka. Dengan apa? Harta kamu. Terhitung apa? Jihad di sisi Allah. Hei, tak duwe ya apa? Bi amwalikum, tak duwe. Podo wis. Podo melarati. Ya apa? Katanya Nabi, wa anfusikum, jiwa kamu. Jiwa kamu keluarkan. Ate bangun, bantu, ndak duwe. Semen ndak duwe, ojo maning semen, di omahe dari semen bolong kabeh kok. Ya apa terus? Ada pengumuman, nanti di pondok ini, di masjid ini, di madrasah ini ngecor ya, berangkat. Pondok awak ae wis. Pondok awak teko. Dadi fitness tok ae. Digunakan juga untuk di jalan Allah. Wa anfusikum, jiwa kamu sekalian. Ada orang berani menghina Islam. Ada orang melecehkan Rasulullah. Ada orang kurang ngajar dengan para ulama kita. Lawan dia. Loh, kon ngomong apa kon? Apa itu Ghazali? Talih. Maksudmu Ghazali siapa maksudmu? Ojo macam-macam loh. Imam Ghazali guruku loh. Kon ganggu Imam Ghazali berarti mengganggu aku. Oh, lek urusan wedhus ilang rame. Imam Ghazali dirokno meneng tok. Perangi, lawan, genakno basane kita orang. Bi anfusikum, wa anfusikum. Kemudian dunya ndak duwe. Awak krempeng. Ya apa? Ate perang wis percuma, keterangel geblak misalnya. Katanya Nabi yang ketiga apa? Wa alsinatikum, lesan kamu. Kon bisu ta? Enggak. Ngomong itu haram. Ngomong wong ndak poso itu yang buka warung tengah puasa haram. Yang menyediakan makan untuk orang yang tidak puasa padahal ndak ada udzur haram. Ngomong ndak wani sih an. Lah terus yo opo? Ati jihad model opo sampean? Jadi jihad itu bukan cuma bawa senjata tok perang, itu ada waktunya Pak nanti. Sekarang belum masih an. Ojo ruwet ate berangkat nang Palestina. Ate berangkat nang kono, berangkat nang kini. Tempatnya dhewe banyak wong ngedu petik meneng tok. Di tempatnya sendiri ada bandar togel diem. Padahal bisu yo ndak bisa ngomong dia. Sampai dalam kitab Nasihat Diniyah dikatakan apa? Orang itu kalau tengah dakwah, mungkin katanya Habib Abdullah Al-Haddad, dia tadi itu mundur. Kalau takut diganggu, nanti akan terjadi ancaman keluarganya, anak istrinya. Tapi katanya beliau, meskipun kamu boleh mundur, hati-hati. Jangan sampai kalau urusan agama, kamu menggunakan berbagai alasan, takut istriku, takut anakku, takut keluargaku. Tapi kalau urusan dunia kamu berani maju. Ya hati-hati Pak. Kalau urusan agama kadang-kadang wedi mundur kabeh. Ono wong ganggu Islam mundur kabeh. Wis kita orang kudu sabar ae le. Innallaha ma'as-sabirin, gawe dalil maneh. Tapi pas wayahe ono pemilihan buyar kabeh wis. Kon partene siji mbek aku berarti kon mungsuhku. La haula wala quwata illa billah. Hati-hati. Ya, ini kesempatan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjihad membela agama Islam yang akan diganggu oleh orang-orang musyrikin dengan tiga hal. Amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Harta kamu, jiwa kamu, minimal lesan kamu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai Pak, sampai ketika ngelihat jihad itu
membela agamanya Allah, jelas Pak. Membela agamanya Allah pokok tepak niati surga, Pak. Surga langsung. Ngelihat pahala yang begitu besar. Zamannya Rasulullah, Siti Aisyah bercerita, Pak. Siti Aisyah itu bercerita, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alan nisa'i jihad? Ya Rasulullah, apakah perempuan juga wajib jihad? Ini perempuan-perempuan sahabiah, Pak. Perempuan-perempuan sahabat itu, jangan ngomong yang laki sudah. Kalau yang laki sudah pilihannya Allah. Yang perempuan saja, jangan lihat yang laki, yang perempuan saja. Kalau ada perbuatan kebaikan, dia ingin mereka tadi itu mendapatkan kebaikan tadi itu. Nabi menceritakan tentang masalah pahalanya jihad, pahalanya membela agama Allah, pahalanya untuk mendapatkan kemuliaan karena berjihad. Perempuan sahabiah diwakili Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan apa? Aku pernah mengatakan qultu, aku mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ala nisa'i jihad? Ya Rasulullah, perempuan boleh tidak jihad? Wedo, kok ini Pak? Makanya Islam menang. Alal nisa'i jihad, apakah atas perempuan ada kewajiban jihad ya Rasulullah? Ya Nabi mengatakan apa? Ya kalau bisa diperbolehkan Pak, bahuyar Pak. Wong wedo kita orang jihad pisang perang, bahuyar kita orang sing masak nos. Maka katanya Nabi apa? Naam, iya. Ada perempuan itu jihad. Jihadun la qitala fih. Jihad yang tidak ada peperangan di situ. Jihad. Di antaranya apa di sini disebutkan? Wal hajj wal umroh. Haji, umroh yang dilaksanakan. Riwayat yang lain disebutkan apa? Ta'atul mar'ati li zaujiha. Taatnya seorang perempuan kepada suaminya oleh modal sampean kan. Tutuk omat kalau nduk, oh sok minta aku, kon jihad sampai aku ae. Oleh modal ya. Ya. Lihat ya, ini gambarannya apa Pak? Jangankan yang laki-laki, yang perempuannya saja, kalau sudah kelihatan pahala yang besar, ingin ikut juga. Makanya Islam mulia, Islam agung. Di sini dijelaskan, jihad itu Pak, jihad berusaha, ya macam-macam Pak. Sampean di masjid, jadi takbir masjid, bersihkan masjid, berusaha waktunya ditepatkan, azan disempurnakan, majelis ilmu di masjid, mengadakan majelis ilmu keliling, itu jihad. Kadang-kadang kita katakan repot Bib, jihad itu repot. Koyo aku iki mang tekon ndi, wis mari traweh Bib. Terus berangkat nang Rajapala, adoh maning. Repot Bib. Nah, perlu tahu jihad itu apa? Jihad dikatakan bahwasannya ai balaghat al-masyaqqah, yaitu puncak dari kesusahan, yaitu jihad. Lek sampean ngomong aku kepingin jihad Bib, anak kepingin belani agamanya Allah, tapi ndak gelem soro, bohong. Karena apa? Makna jihad itu balaghat al-masyaqqatu, sampai puncak kepada kesusahan. Kadang-kadang kurang makan, kadang-kadang kurang tidur, kadang-kadang kalau pas butuh dikeluarkan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala, keluarganya butuh, mungkin. Karena apa? Ini jihad. Lah lek ya sepurane Pak nggih. Ya kaya kula panjenengan saiki jihad opo Pak? Berangkat teko Lumajang nang kene nggawa motor. Montore ademan iki sing enak. Ana sing ngawal mangit ngarep. Sing ngawal koyo ambulan. Dadi nek jero motor kan ndredeg pisan, Pak. Eling mayit. Kemudian apa? Dateng ahlan wa sahlan bihudurikum, lo godek ngarep, mulai diceki panganan le ono. Tapi ndak janji, ngono Habib. Kemudian apa? Ana jihad. Jihad apa le? Jihad apa? Tahu ya, sampean Gwathur ya. Gwathur itu tempat bersembunyinya Rasulullah 3 hari, Pak. 3 hari di Gwathur. Itu tempat dengan kepala kita nyundul, Pak.
Dan ada tempat lagi untuk Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan ada tempat. Ya di situ sudah. Dalam gua Thur yang pengap seperti itu, dari bawah naik ke atas itu sekitar 12 kilo. Jihad. Jihad kenapa jihad? Ya wis jihad-jihatan nih. Ibaratnya jihad pupuk bawang lah. Daripada ndak sama sekali. Ngono sih akal alasane. Pidatone kesuwen, ngantuk, meniati kerja. Haula wala quwata illa billah. Itu Sayyidatuna Asma dalam keadaan hamil naik ke atas ke bawah. Pagi hari, sore hari, selama 3 hari. Hamil muda. Sayyidatuna Asma, saudaranya Siti Aisyah, naik ke Gua Thur yang tingginya 12 kilo. Ya Allah. Ini orang-orang pilihannya Allah. Makanya jihad itu ya balaghat al-masyaqqah. Balaghat al-masyaqqah, sampai kepada masyaqqah, kesulitan. Lek ndak gelem sulit, jangan jihad. Jangan berharap untuk mendapatkan rahmatnya Allah, jauh. Jauh. Dalam makna syariat, jihad itu apa? Badlul juhdi fi qitalil kuffar awil bughah. Badlul juhdi, mengorbankan apa-apa yang dia mampu. Fi qitalil kuffar, di dalam memerangi orang kafir. Macam-macam. Ibaratnya ini Pak, karo wong kafir. Wong kafir ndak golek gara-gara, kita pun baik sama dia. Dia ndak pengen gara-gara. Kita ketemu. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum. Ya. Ojo jawab waalaikumsalam, haram sampean. Tapi kalau dia macem-macem, lek bosone wong-wong, kon dodolan tak tuku. Kon ya apa saiki? Itu ya apa Nabi Muhammad? Sing kenal lek ngomong. Hati-hati, ojo boleh gara-gara nek ngene. Iki tanganku wis gatel, 20 tahun ndak pernah ngantemi wong lho ya. Misale. Hah? Oh, dia sekarang apa misalnya? Main dalam Facebook, main Twitter, main nyebarkan email, main ini, kita main juga. Itu namanya. Bukan cuma go perang dibom jeder buyar. Ada tempat ibadahnya mereka dibom jrek, ancur, derek, seminggu ngadeg maneng Pak, duweke gede. Yang perlu dihancurkan sekarang ini jiwa kita. Ojo podo kayak mereka. Ente mau berperang dengan mereka. Peperangan apapun. Peperangan dohir. Mungkin kalau memang ada waktunya. Peperangan batin, perang dingin. Ono pisan. Mereka gencar di radio. Dak Ramadan. Tengah-tengah Ramadan. Iki wae ngaji. Iki dangdutan. Buat radio juga. Saingi dia. Dengan apa? Dengan persaingan yang sehat. Sampaikan di situ majelis ilmu, sampaikan di situ bacaan Quran, sampaikan di situ yang bisa menyaing mereka. Itu berjihad. Paham ya? Sayyidina Umar pernah mengatakan apa? Pegang ini Pak, pegang. Sayyidina Umar mengatakan, kita ini dimenangkan oleh Allah, kita dimenangkan oleh Allah menghadapi orang-orang kafir karena kita selalu takut sama Allah. Karena hati kita kontak sama Allah. Karena kita tidak bertentangan dengan Allah. Dan musuh kita selalu bertentangan dengan Allah. Musuh kita menentang Allah, dikalahkan oleh Allah. Maka katanya beliau dilanjutkan, kalau kita sama seperti mereka, kita juga sama seperti mereka. Mereka dangdutan, kita orang dangdutan pisan. Mereka Valentine, melok Valentine. Mereka malam Ramadan lupa ndelok bal-balan berjamaah. Kita orang pisan bal-balan berjamaah. Sofe diatur sing tepak. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita sudah seperti itu katanya Umar, kita sama lupanya seperti mereka. Kita sama lupanya menentang kepada Allah, kita sama lupanya tidak peduli kepada Allah, kita pun akan dikalahkan oleh Allah sebagaimana Allah mengalahkan mereka. Entek. Ngerti? Itu makna dari syariat, yaitu berusaha, bersungguh-sungguh di dalam memerangi orang kafir. Awil bugoh. Bugoh. Tahu bugoh sampean?
Buruh itu pemberontak, Pak. Nek bosone kita orang yang akan mengadakan pemberontakan itu buruh. Apa hukum buruh itu? Biar tahu sampean. Buruh itu menentang kepada pemerintah yang sah. Dan pemerintah tadi itu tidak pernah memerintahkan kepada mahdil kufri. Tidak pernah memerintahkan kepada kemurnian kekufuran. Ya, kita katakan mungkin pemerintah kita ada pelanggaran dalam syariat. Tapi semenjak mereka tadi itu tidak memerintahkan kepada mahdul kufri, naudzubillah min dalik, misalnya ada pengumuman dari pemerintah, mulai Jumat besok dilarang untuk melaksanakan sholat Jumat, baru kita melawan mereka. Tapi kalau tidak boleh, Pak. Itu banyak korupsinya, itu banyak makan uang rakyat, misalnya. Tetap kita tidak boleh menentang mereka. Kalau kita menentang mereka bukan alasan untuk kekafiran